Kopi? Halo, assalamualaikum para pecinta serial drama Indiaku semuanya. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Kali ini kita akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kali ini diperlihatkan Gopi sangat terkejut saat melihat si botak dan anak buahnya itu. Walaupun di sini Gopi sudah menyamar menjadi orang lain, tetapi tetap saja ia merasa khawatir karena si botak takut mengenali dirinya. Lalu Ahem pun berkata kepada Gopi, biarkan saja aku yang akan menemui si botak, dan akhirnya Ahem pun menemuinya. Tentu saja di sini Ahem menyamar sebagai lelaki pemilik rumah itu, dan ia mengatakan kepada si botak, ada apa kamu kemari? Ada keperluan apa? Aku sangat terkejut, mengapa kamu membawa banyak orang? Kata Ahem kepada si botak. Ahem mengusir si botak dan anak buahnya itu, dan si botak pun pergi meninggalkannya. Tetapi di sana, anak buah si botak menginterogasi sebuah rumah yang berada di sana, dan ia menanyakan kepada semua orang tentang keberadaan Gopi. Dan anak buahnya itu pun tidak berhenti sampai di sana saja. Lalu ada seorang warga di sana yang mengatakan bahwa rumah Gopi saat itu berada di sekitar sini. Tetapi bagusnya warga itu menunjukkan rumah yang lain. Terlihat di sini Ahem berterima kasih kepada suami istri itu karena tidak mengatakan yang sebenarnya. Di sana si botak pun marah-marah kepada anak buahnya karena ia tidak menemukan apa yang ia cari. Dan ia pun mengatakan kepada anak buahnya, sepertinya di sini ada permainan, kata si botak. Kita di sini harus menginterogasi semua rumah yang berada di sana dan kita harus mengeceknya satu persatu. Di tempat lain, di kediaman Modi, tampak di sana Urmila sedang berdandan dan ia sedang merasakan menjadi orang kaya baru. Tetapi di sana ia tidak bisa merias wajahnya itu. Tiba-tiba saja telepon pun berbunyi dan Urmila pun mengangkatnya. Ternyata itu adalah teman lama Kokila dan ia mengatakan, sekarang aku sedang di jalan dan aku akan mengunjungi rumahmu. Dan Urmila pun di sana menyuruh mereka berdua untuk datang saja ke rumahnya. Dan tampak terlihat di sini Urmila menari-nari karena ia merasa sangat senang karena aku sekarang sudah menjadi orang kaya. Tetapi di sana ia berpikir, bagaimana jika ia menanyakan Kokila, aku harus berbuat apa? Sedangkan aku di sini bukanlah Kokila. Saat itu, Kokila yang asli sedang menyiapkan sayuran untuk masak. Dan Kokila pun mengawasi si pembantu itu, yang tidak lain adalah mata-mata dari si botak. Urmila terus saja melihat pembantu itu. Dan terlihat anak buah si botak itu menyadari bahwa saat ini dirinya sedang diawasi. Terlihat di sana Kokila sedang mengirim pesan kepada seseorang. Lalu tukang kebun itu pun terus memandangi dirinya. Sepertinya di sini tukang kebun itu mengincar handphone milik Kokila karena ia ingin mengetahui informasi yang lebih. Lalu Kokila pun meninggalkannya. Terlihat Dafal di sana sedang mengisi dokumen. Kinjal pun datang membawa secangkir teh. Dafal di sana merasa senang. Lalu tamu Urmila pun datang. Di sana Urmila menyambutnya dengan ramah. Tetapi di sana ia merasa sangat kebingungan karena ia bukanlah orang kaya yang sebenarnya. Kinjal menghampiri pembantu itu dan mengatakan di mana Urmila. Dan Urmila di sana membawa tamu itu ke dalam kamar. Sepertinya tamu itu ingin menginap.
Urmila langsung menutup pintu kamar itu. Lalu ia mengatakan, "Kamu tidur saja di sini, aku akan melayanimu," kata Urmila. Tetapi sepertinya di sini Urmila akan berbisnis dengan mereka berdua. Urmila sengaja membawa tamu itu ke dalam kamar agar orang lain tidak mengetahui rencananya itu. Sepertinya di sini Urmila menikmati situasi ini karena di pikiran dia hanyalah uang dan uang, tidak memikirkan keselamatan keluarga Modi. Kedua tamu itu mengatakan kepada Urmila, "Kemana Kokila?" Dan di sini Urmila mengatakan bahwa Kokila saat ini sedang keluar rumah. Lalu tamu itu pun berkata, "Mengapa aku tidak melihat anggota keluarga yang lainnya?" Urmila pun sangat bingung. Terlihat Ahem di sana sedang menelpon. Ia di sana menyamar sebagai orang lain. Gopi tampak di sana merasa gelisah karena si botak sampai saat itu masih berada di sana untuk memantau lebih jelas lagi. Lalu Gopi menutup pintu dan ia ingin pergi keluar. Anak buah si botak masih memata-matai lingkungan di sana. Gopi menuruni tangga sambil ia membawa Mira. Lalu si botak pun datang menemui anak buahnya itu. Tiba-tiba saja si botak melihat Gopi. Saat itu Gopi sedang mengangkat baju yang kering. Si botak dan anak buahnya menghampiri Gopi. Tentu saja di sana Gopi merasa kaget dan ia pun panik apa yang harus ia lakukan. Semakin dekat si botak menghampiri Gopi. Dan episode pun bersambung. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan episode terbaru dari channel ini. Dan bagi kalian yang sudah menekan tombol subscribe, kami ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalam. Di episode selanjutnya, apakah Gopi akan tertangkap oleh gerombolan preman itu? Dan apakah Gopi akan dihukum atas tindakannya saat ia membantu seseorang dari kematian? ओके देन